Selamat pagi Bapak Ginting, selaku dosen pembimbing mata kuliah Report Writing. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Berikut adalah RPP yang sudah saya buat. Kegiatan belajarnya kita akan mengadakan kegiatan belajar mandiri, mata pelajaran bahasa Mandarin untuk kelas 1 SD dengan tema apa kabar, dan alokasi waktunya sendiri 4 kali 35 menit. Lalu, standar kompetensi yang akan dicapai memahami tulisan bahasa Mandarin dengan aksara Han dalam konteks kelas. Lalu, memahami instruksi sederhana dengan tindakan dalam konteks kelas. Untuk yang ketiga, mengungkapkan instruksi dan informasi yang sangat sederhana dalam konteks kelas. Lalu yang keempat, menyalin tulisan bahasa Mandarin dengan aksara Han dalam konteks kelas. Lalu berikut ini adalah kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar, membaca nyaring kosakata dan teks singkat dengan lafal dan nada yang tepat, lalu mendengarkan pelafalan kosakata dan teks dengan baik dan dapat mengerti isi teks yang didengar. Lalu selanjutnya mengucapkan kosakata dan isi teks yang didengar dengan tepat dan benar. Lalu yang terakhir, menulis aksara Han dengan mencontoh dan menyalin kata atau kalimat yang sederhana dengan tepat dan benar. Lalu materi ajar kita akan menggunakan buku HSK 1, di mana subbab-subbab yang terdiri dari HSK 1 itu sendiri ada 4. Yang pertama, Ni hao atau halo. Yang kedua, xie xie, terima kasih. Yang ketiga, Ni jiao shen de mingzi, siapa nama kamu? Lalu yang keempat,他是我的韩语老师, dia adalah guru Mandarin saya. Untuk metode pembelajarannya sendiri, kita akan lakukan secara daring dengan menggunakan platform Microsoft Teams atau Zoom. Lalu prinsip yang kita gunakan dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan ini, kita menggunakan yang pertama itu prinsip modalitas atau modality principle, yaitu pembelajaran menyatakan bahwa siswa akan belajar lebih baik dan lebih mendalami materi ketika materi tersebut disajikan melalui gambar yang ditampilkan dengan kata-kata yang diucapkan daripada gambar dan kata-kata yang disampaikan secara bersamaan. Jadi memiliki dua cangkupan. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan prinsip segmentasi media yang mengatakan bahwa siswa belajar lebih baik ketika materi tersebut dibagi menjadi bagian-bagian kecil dalam rupa kelompok kecil. Lalu ini langkah pembelajaran. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan melakukan pendahuluan karena kita memilih kelompok belajar, dan dalam kelompok belajar ini ada 3 pengajar. Yang pertama saya Nia, lalu yang kedua ada Carol, dan yang terakhir ada Jia. Yang pertama akan kita lakukan adalah pendahuluan dengan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu membuka pembelajaran dengan berdoa, tegur sapa, perkenalan guru dan siswa, lalu guru menyatakan kabar dan memberikan motivasi, lalu guru memberikan kompetensi terkait materi yang akan dipelajari. Lalu intinya kita akan membacakan kosakata pada bab HSK 1 bab 1, lalu mengajak murid untuk menirukan. Lalu penutup kita akan memberikan salam penutup. Lalu sebelum salam penutup kita akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa menanyakan terlebih dahulu. Setelah selesai baru kita akan menutup pembelajaran. Lalu ini sumber belajar atau media pembelajaran.
Sumber belajar yang kita ambil adalah buku HSK 1 workbook HSK 1. Jadi kita menggunakan buku HSK untuk sumber belajarnya, lalu media yang digunakan Salindia, PowerPoint, dan buku tersebut. Lalu untuk penilaian sendiri, kita menggunakan 2 teknik penilaian, yaitu tes lisan dan tes tertulis. Sekian dari saya, terima kasih.